Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Ya! Kalau saya menyampaikan salam, jawabnya apa? Manusia gitu ya. Salam gitu ya. Oke, karena kita yang hadir di sini insya Allah dalam rangka bagaimana kita bersama-sama menanggulangi khususnya kebakaran dan secara umum adalah kebencanaan alam. Oke. Jadi kalau salam kemanusiaan, salam. Gitu ya. Salam kemanusiaan. Salam. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang dalam ini diwakili oleh beliau dari Babin Kamtibmas, kemudian Pak Ramil, Kecamatan Gumelar yang saya hormati, Bu Camat. Ini tadi barusan WA mohon izin beliau ada kegiatan kemarin bareng-bareng selama 3 hari di Jogja. Yang dalam ini diwakili oleh Pak Karsono. Terima kasih Pak Kasih Transit Kecamatan Gumelar, teman-teman UPTD Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas, Pak Baru beserta rekan-rekan, dan wabil khusus teman-teman relawan kebakaran. Dalam ini tadi perkumpulannya ada masyarakat peduli api dan juga seluruh jajarannya, teman-teman Sarinmas, Briwe, sehat kabeh nggih Sarinmas nggih? Alhamdulillah. Seluruh tokoh masyarakat yang hadir, yang rawuh pada pagi hari ini, dan juga ada teman-teman dari Karang Taruna yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Dan bersyukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan ya, untuk bersilaturahmi sekaligus kita sharing, kita saling berbagi terkait bagaimana sih penanggulangan ya, kebakaran yang bisa meminimalisir kejadian-kejadian kebakaran yang tidak kita inginkan. Salawat serta salam adalah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang agung dan para sahabatnya yang mulia, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Mohon izin, mungkin ini hari Sabtu ya, sehingga kalau yang ASN maupun non ASN atau birokrasi mungkin mestinya libur, tetapi kalau yang Pak ASN TNI Polri ya, atau kami Damkar dan Satpol PP tidak ada liburnya, sehingga mohon izin mungkin mengganggu istirahat Bapak Ibu semua, termasuk mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang hadir pada pagi hari juga demikian. Sabtu Minggu weekend gitu kan. Kalau saya nggak ada weekendnya Bapak Ibu, karena kemarin di Jogja 3 hari, kemudian dilanjut tadi malam baru mendampingi Pak PJ Bupati seperti waktu kemarin kami di sini di Desa Mono Putih Samudra Kulon ya, di Samudra Kulon juga kami hadir, dan tadi malam kami di Balung Kemeranjen, tidur jam 2 bangun jam 4, terus nggak bisa tidur lagi jam 7 berangkat ke Gumelar. Saya sampai sini setengah 9 ya tadi, dan yang hadir baru 3-4 orang, jika saya tadi tiduran di mobil dulu. Gelirir-gelirir di dudukku, alhamdulillah Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga memang kami tidak ada liburnya, karena kalau tidak hari ini kesana lagi kita
kita sudah banyak sekali kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama terima kasih atas kerabat Bapak Ibu semua atas undangan kami dalam rangka untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Gumelar. Sehingga atas inisiasi dari teman-teman UPTD Damkar, dan alhamdulillah kita bisa difasilitasi dengan menggunakan anggaran dari APBD tahun anggaran 2023 sehingga bisa terlaksana. Dan mestinya akan kita gabung, karena di beberapa kecamatan sudah, mari kita coba mau gabung dengan Kecamatan Lumbir. Tetapi kami pikir sudah mulai musim penghujan, kalau teman-teman Lumbir kami datangkan ke Gumelar, kasihan Mas, misalnya selesai jam 12 atau sebelumnya lah kita usahakan, kok kemudian ada hujan yang terlalu jauh. Nah, maka insya Allah ini untuk Gumelar dan tahun anggaran besok untuk Kecamatan Lumbir. Dan untuk itu mungkin tadi panitia dan ini Bapak Agus sudah menyampaikan maksud dan tujuan dari kami hadir di sini. Semoga nanti kita saling berbagi. Dan satu hal kenapa diprioritaskan di sini, karena pada saat diskusi ataupun sharing antara masyarakat di Gumelar Lor dengan Pak PJ Bupati, ada yang menanyakan, ya kan, ada yang menanyakan terkait bagaimana fasilitas sarana prasarana pemadaman kebakaran. Karena yang terjadi adalah bahwa adanya kebakaran hutan tidak hadir damkar mungkin, atau hadir terlambat. Kemudian adanya kebakaran mungkin rumah penduduk, untuk bidalik ya Bapak Ibu, atau mungkin juga kebakaran-kebakaran yang lain, itu damkar hadir pada saat api padam. Luar biasa. Kami tak kunjung pulang kalau api belum padam. Saat kami datang api sudah pulang, api sudah pulang. Api sudah padam, maka kami langsung balik kanan. Itulah yang terjadi di PMK Banyumas, izin Bapak Ibu semua. Jadi saya dulu di Satpol PP tahun 16-17, 2 tahun sebagai Kabid Transimpum. Saat itu damkar masih bersama-sama dengan BPBD. Setelah adanya Permendagri yang baru, akhirnya damkar di bawah koordinasinya Satpol PP sampai sekarang. Di beberapa tempat ada damkar yang sudah menjadi dinas tersendiri atau mungkin menjadi bidang. Kalau kami masih unit pelaksana teknis daerah, UPTD kebakaran dan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Nah, sehingga damkar di bawah koordinasi Satpol PP. Dan berdasarkan peraturan Bupati Banyumas nomor 53 ya, 51 tahun 2023, maka tugas dan fungsi penyelamatan manusia yang tadinya di BPBD sekarang menjadi ada di damkar. Artinya apa Bapak Ibu semua? Bahwa dengan sarana prasarana yang terbatas, dengan SDM yang sangat minim, kami diberi tugas tambahan, bukan tugas tambahan, kalau tugas pokok ya, tugas dan fungsi penyelamatan manusia. Sehingga mohon maaf, mungkin ada banjir, kemudian ada yang tenggelam, ada kecemplung sumur, semoga di Gumelar tidak ada, ataupun kecelakaan karena sesuatu hal musibah yang menyangkut jiwa manusia, maka itu tugasnya pemadam kebakaran dan penyelamatan. Termasuk mungkin di rumah Bapak Ibu ada tawon. Tadi malam saya pas di Kemranjen, itu di salah satu sekolah di Kemranjen itu ada tawon Vespa gede banget gitu ya. Nah kan bingung ya, karena gede banget, dan itu kalau sampai di pecah atau kita mencoba menyelamatkan sendiri, mungkin diburu ratusan tawon dan mohon maaf ya,
bisa innalillahi itu. Ya. Padahal cara menghilangkan atau menyelamatkan rumah tersebut dari serangan tawon atau dari sarang tawon untuk tawon Vespa sangat mudah. Makanya tadi pagi saya mencoba melihat gampang banget, cuma disumpeli saja sama kapas atau gabus, ya. Bensin ya Mas ya? Bensin ya kalau namanya pertalit ya, atau pertamax lah. Sumpelin tok, ada bolongan-bolongannya itu, lubang-lubangnya, sumpelin tok, hitungannya menit itu udah langsung lenger, mendem. Nah, paginya sudah bisa, dan itu memang nggak ada madunya. Tapi katanya telur-telurnya bisa untuk mancing, jangan itu membumi minyak. Ya, terus mungkin mohon izin, banyak lah yang kita lakukan. Misalnya cincin nggak bisa dilepas, nanti nggak bisa dilepas gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk gampangannya HP kecemplung selipan topeng undang daftar. Tadi malam juga, kemarin betul teman-teman menyelamatkan rumah yang ternyata ada king cobra-nya. Berapa meter Mas Daru? Tadi malam 2,5 meter, gede banget, king cobra loh. Cok kayaknya, aduh wis rampung pokoknya. Ya, jika kalau Anda lihat di TV itu yang sering tangkap-tangkap ular sampai itu kan kena, walaupun dia udah biasa, untung langsung diselamatkan. Itu pun sampai sekarang tangannya udah nggak bisa bergerak dengan normal. Sehingga memang untuk sampai tadi yang Pak Kasih Sandri sampaikan, untuk kita mencoba mengadakan kendaraan yang kira-kira bisa masuk gang lah gampangannya. Kita udah ditawarin macam-macam dari Jakarta, Surabaya, Magelang, kendaraan-kendaraan itu ngiler Pak. Karena sampai saat ini APBD kita belum mampu. Saya tidak mengatakan Pak Bupati tidak peduli, APBD kita belum mampu. Apalagi 2024 semua tersedot untuk pilpres dan seterusnya, pemilu dan pilkada, termasuk untuk beliau-beliau juga pengamanan miliaran, ya. Jadi hampir 60 miliar Bapak Ibu semua. Tetapi sebetulnya kami sudah mencoba, dan alhamdulillah kami sudah diberi tempat, yaitu yang kira-kira di tengah, di Adibarang. Harapannya tahun ini bisa dibangun paling nggak hanggar. Kalau bangunan gedung kayaknya sampai 8 miliaran lah. Kita hanggar saja lah, yang kira-kira ratusan juta. Itu pun masih tanda tanya apakah bisa di tahun ini. Karena terus terang kami masih minus untuk membiayai pengamanan dari Satlinmas. 2 orang Satlinmas harus ditaruh di TPS di luar. Betul nggak Pak Linmas ya? Betul. Kami baru hanya mampu 1 tok. Karena di proses anggaran ini nggak ada. Karena untuk KPU Bawaslu dan besok juga untuk teman-teman pengamanan TNI Polri dan jajarannya. Tapi minimal kita udah disiapkan tempatnya, tanahnya udah siap. Nah, sehingga tidak hanya sarkasnya yang masih kurang, tetapi juga ini nanti disampaikan oleh teman-teman, perilaku masyarakat, bukan lagi menyalahkan, tapi kenyataannya seperti itu. Yang sering terjadi, ini langsung materi mohon gitu. Yang langsung terjadi adalah bahwa kebakaran kecil gimana? Terus langsung coba dipadamkan sendiri rame-rame gotong royong. Kan pakai ember lah, pakai gayung dan sebagainya. Sehingga yang sering kami sampaikan kepada masyarakat, sekecil apapun ya, segera kontak damkar
sekecil apapun zakat. Pentong coba ngentongi kalau mencoba memadamkan diri. Tapi anak si orang asingnya utang beda bukan. Walaupun saya mau akhirnya tidak kebakaran gede, ya. Terus kemudian damkar datang kok ternyata sudah padam dalam arti kecil tadi ya. Kami tidak akan menyampaikan itu hoax, enggak. Karena toh bensin BBM dan teman-teman sudah dibayar juga oleh negara kan gitu. Daripada yang sering terjadi adalah bahwa apalagi mungkin yang jauh seperti ini lah, damkar paling kok tekanan ini bukan pan. Tapi tolong tetap dikontak karena apapun kesini kan mendingan lah daripada sama sekali tidak hadir, tidak datang. Kemudian tadi disinggung sebelum saya masuk ke materi saya, disinggung terkait masalah karhutlah. Sebetulnya karhutlah itu secara normatif, secara hukum itu bukan menjadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Apalagi karhutlah hutan milik perhutanan. Ada peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya kan? Nomor P12 dari PPI /com/1/12 tahun 2020. Itu bisa didownload. Tentang standar operasional prosedur kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Mohon izin saya tak di sini. Bukan karena peristiwa biasanya kelalenan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, karhutlah itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan. Nah, tetapi bukan berarti kita, apalagi masyarakat setempat, juga Pemkab Banyumas tidak peduli terhadap hal tersebut. Bahkan izin TNI Polri kemarin Pak Kapolresta 2 bulan yang lalu mengumpulkan kami semua, termasuk relawan-relawan BPBD, Satpol PP, perwakilan Dinmas di Polresta. Pak Kapolsek juga hadir. Ya. Di sana malah justru karhutlah harus dikoordinir langsung oleh Polres, oleh Polri, bersama dengan TNI dan Pemkab Banyumas. Dalam ini adalah BPBD dengan Satpol PP. Nah, dan ini kembali lagi masalah Sarpras. Beliau meminta sebetulnya kalau bisa di masing-masing pos minimal ada alat ringan, ya, yang untuk bisa meminimalisir manakala ada karhutlah. Contoh gampangannya saja, alat gepiok. Di SOP itu sudah panjenengan buka aja karena tidak kami buka di sini. Ya. Itu standarnya macam-macam, termasuk mungkin alat semprot yang di dinding hanya isinya sekitar 5-10 liter, ya, pacul dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin karhutlah sepanjang berada di titik yang tidak bisa kita jangkau dengan damkar itu kita semprot. Dan kemarin izin waktu di Parung Kamal apa di sini ya Pak Daru ya, mohon untuk dibantu desanya, yaitu APAR, alat pemadam api ringan. Nah, ya mohon maaf